Kenapa Tuhan mengizinkan pengalaman buruk ini aku alami misalnya? Itu kan kayaknya jengkel banget Romo. Kenapa Tuhan memanggil orang yang aku sayangi? Kenapa Tuhan membiarkan aku bangkrut? Kenapa Tuhan tidak menolong waktu aku lagi dililit hutang? Saudara-saudara, bagaimana dengan pengalaman buruk yang memang seringkali bersarang dalam pikiran kita? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-66 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara yang terkasih, apa kabar Anda semua? Izinkan saya mau menyapa penonton-penonton Bible Learning yang tinggalnya jauh dari kota Jakarta tempat saya tinggal. Coba saya mau cek dulu, apakah ada penonton Bible Learning dari benua Australia? Coba muncul di kolom komen, tunjukkan diri Anda. Romo, saya dari Australia Romo, di kota yang mana? Kemudian coba saya absen dulu, apakah ada yang dari Hong Kong? Banyak pekerja-pekerja orang Indonesia yang tinggal di Hong Kong yang juga menyimak Bible Learning juga. Apakah ada yang tinggal di Jerman? Coba tunjuk tangan. Yang tinggal di Amerika, tunjuk tangan coba. Atau di tempat-tempat lain yang lebih jauh daripada yang saya katakan tadi. Dan tidak lupa penonton-penonton dari Singapura, dari Malaysia, dari Brunei mungkin ada. Atau juga dari Timor Leste. Semua Anda, semua juga diberkati oleh kuasa kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, izinkan saya buat ngetes memori Anda. Memori Anda, daya ingat Anda, daya pikir Anda. Saya mau cek dari hal yang kecil-kecil, dari hal yang sederhana. Coba kalau kemarin Anda pakai baju warna apa? Coba. Oh, gampang Romo, pakai inilah, orang belum tukeran, belum dicuci bajunya dipakai lagi. Ayo Anda coba. Ada sebagian orang yang susah banget ngingetnya. Iya ya Romo, kalau Romo nggak tanya, mungkin juga nggak inget kemarin pakai baju warna apa ya. Sebentar Romo, lihat dulu cucian kotornya dulu, gitu ya. Lihat keranjang baju kotor. Oh, baru inget kemarin pakai baju putih misalnya. Nah, kemudian saudara-saudara, di hari Imlek kemarin, Anda makan sama siapa? Nah, ini lebih gampang, tapi sebetulnya perlu diperes juga itu pikiran memori kita. Iya, kemarin makan sama siapa ya? Waktu Imlek ya. Pasti sama orang tua Romo, pasti sama pasangan Romo, sama anak-anak Romo. Makan di mana? Ayo. Iya ya Romo. Kalau di rumah sih inget, tapi kan itu di restoran namanya apa gitu. Nah, saudara-saudaraku terkasih, itu baru saja ingatan-ingatan yang sederhana dalam kehidupan kita. Lain cerita kalau saya tanya kepada Anda, coba Bible Learning edisi ke-32. Ayo berbicara soal apa? Aduh Romo, saya yakin Romo juga lupa. Orang setiap hari juga bikin video Bible Learning. Jujur, saya juga lupa. Harus lihat-lihat lagi. Begitu lihat-lihat lagi, lihat judulnya, lihat thumbnailnya, baru ingat. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dari sini saya mau mengatakan bahwa memori kita itu sebetulnya luar biasa daya tampungnya. Tapi yang disadari oleh manusia itu baru sebagian kecil. Yang membuat manusia merasa dirinya terbatas dalam mengingat sesuatu. Yang membuat manusia mudah lupa. Yang keinget-inget Romo pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Betul nggak? Betul Romo. Misalnya hari ulang tahun, itu inget Romo. Orang hari pernikahan aja suami-suami suka lupa kok. Atau pura-pura lupa, saya nggak tahu ya. Pengalaman-pengalaman yang betul-betul menyentuh eksistensi kita sebagai manusia. Misalnya saat seorang ibu melahirkan anak, apalagi anaknya cuma satu ya, atau cuma dua. Biasanya seorang ibu inget sampai sedetil-detilnya. Dari bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3, sampai bukaan keberapa, sampai melahirkan, sakitnya kayak apa, dokternya siapa, kalau bisa juga perawatnya namanya siapa. Biasanya kalau pengalaman-pengalaman yang sangat berkesan itu kita ingat. Atau ketika kita kehilangan atau ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangi, pengalaman-pengalaman duka, biasanya itu juga kita ingat.
memorinya. Dan kebanyakan yang kita ingat adalah lukanya, rasa sedihnya, rasa kehilangannya, rasa hancurnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, itu berkaitan dengan apa yang saya mau angkat dalam video Bible Learning ini, yaitu dari bacaan pertama hari Rabu tanggal 6, yaitu tentang Kitab Ulangan bab 4 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau berbicara soal Kitab Ulangan ya, Kitab Ulangan itu bagiannya apa sih kalau dalam Perjanjian Lama, saudara-saudara? Kitab Ulangan itu ada di bagian Kitab Taurat. Anda pintar. Kan Kitab Taurat ada 5 kitab, bukan? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Namanya Romo kok rada aneh ya? Ulangan. Udah kayak waktu SD, sekolah di SD aja Romo ada ulangan. Apakah sama juga dengan ujian? Nah, saudara-saudara, ulangan. Di mana kita akan melihat pengulangan demi pengulangan. Apa yang diulang-ulang Romo? Pengalaman-pengalaman yang dialami oleh orang Israel. Nah, kalau Anda baca Kitab Ulangan dari bab 1 terus sampai bab 34, di situ diawali dengan Musa berpesan kepada orang-orang Israel di dataran Moab. Lalu terus Musa ngomong di hari yang sama, di tempat yang sama, sampai di Ulangan bab 34 kematian Musa. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada sesuatu yang menarik yang bisa kita bongkar dari Kitab Ulangan ini, yang bisa menjadi cermin buat kehidupan kita. Kalau Anda lelah dengan masalah-masalah Anda, kalau Anda babak belur dengan penyakit-penyakit Anda, kalau Anda betul-betul hancur berantakan karena nasib-nasib buruk Anda, bacalah Kitab Ulangan, belajarlah dari sana. Di Ulangan bab 1 ayat 1 dan seterusnya dikatakan begini. Inilah perkataan-perkataan yang disampaikan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, berhadapan dengan Suf, antara Paran dan Tofel, Laban, Hazerot, dan di Zagab. Saudara-saudara, apakah Anda menyimak tadi nama-nama tempat yang digunakan di bab 1 ayat 1 ini untuk mengatakan di mana Musa mengatakan ajaran-ajarannya itu? Bayangin coba, nggak cukup cuman di seberang sungai Yordan, nggak cukup. Di padang gurun, di Araba Yordan, berhadapan dengan Suf, antara Paran dan Tofel, Laban dan Hazerot, dan di Zagab. Saudara-saudaraku yang terkasih, itu hanya mau mengatakan satu tempat di mana Musa mengatakan ajaran-ajarannya, mengucapkan perkataan-perkataannya. Tidak cukup sampai di situ. Di ayat 2, perjalanan dari Gunung Horeb sampai ke Kades Barnea, melalui jalan pegunungan Seir, memakan waktu 11 hari. Itu cuman satu tempat ya. Titik koordinatnya mungkin orang zaman dulu belum ada. Tapi betul-betul. Kenapa sih Romo diungkapkan keterangan tempat yang begitu banyak informasinya? Misalnya ya, saya tinggal misalnya di Indonesia, di Jakarta Utara, di Cilincing, di Jalan Bangka, nomor 5, RT 1, RW 6, Kecamatan Cilincing misalnya, Penjaringan atau apa saya lupa, di sebelahnya Kelapa Gading, di sebelahnya Tanjung Priuk, misalnya kayak gitu, untuk menunjukkan di mana rumah saya tinggal misalnya. Saudara-saudara, ini menjadi penting supaya tempat di mana Musa mengatakan pengajaran-pengajarannya selalu diingat. Tidak salah tempat. Ternyata di sana misalnya, ternyata di sana, di sini, ini tempatnya. Dan tempat itu masih ada sampai hari ini. Nggak cukup cuman keterangan tempat, saudara-saudara. Di ayat 3, pada tanggal 1 bulan ke-11 tahun ke-40 Musa berbicara kepada orang Israel sesuai dengan segala perintah Tuhan.
sampai tanggalnya, bulannya, tahun keberapanya juga dicatat, saudara-saudara. Ini menjadi penting. Keterangan tempat, keterangan waktu sedemikian detil ketika kita membaca awal kitab Ulangan. Supaya orang-orang Israel, supaya pembaca kemudian, supaya kita tidak salah dalam menerka-nerka di mana dan kapan. Saudara-saudaraku, apakah Anda tahu di kitab Ulangan itu orang-orang Israel sudah berjalan 40 hari di padang gurun. Sudah melewati berbagai macam, aneka macam pengalaman demi pengalaman. Mulai dari tulah-tulah di Mesir, mulai dari keluar dari Mesir, mulai dari pengalaman di Pihahirot, mulai dari padang gurun demi padang gurun, dengan aneka macam problematikanya, dengan segala pengalamannya, suka maupun duka, tawa maupun tangis, senyuman maupun air mata, keberhasilan maupun kegagalan, kebangkitan maupun kejatuhan, janji-janji Allah, termasuk juga kedosaan paling parah yang dilakukan oleh orang Israel dengan menyembah berhala-berhala di padang gurun. Udah begitu banyak pengalaman selama 40 tahun. Nah, seperti kita juga, tidak semua pengalaman-pengalaman itu, apalagi dalam kurun waktu 40 tahun, bisa masuk dalam pikiran kita yang sempit ini. Dalam otak kita yang mudah lupa ini. Apalagi Romo makin berumur kan, Romo tahulah makin pikun Romo, makin sering lupanya Romo. Gak usah pengalaman-pengalaman di masa lalu Romo. Kunci di mana aja, kadang-kadang nyarinya perlu bermenit-menit Romo. Ini kacamata di mana dicariin, padahal lagi nempel di kepala Romo. Kemudian remote AC, remote TV, itu yang sering kali hilang bukan? Untung itu pasangan hidup Anda itu nggak hilang ya. Orang zaman dulu bilang itu kepalamu kalau dipisah juga bisa hilang mungkin. Manusia mudah lupa saudara-saudara. Maka dari itu di kitab Ulangan, Musa mengingatkan kembali, mengangkat kembali ajaran-ajaran Tuhan, ajaran-ajaran pokok yang harus diingat oleh orang-orang Israel, pengalaman-pengalaman penting yang jangan sampai dilupakan. Ingatlah berkat-berkatmu. Udah Romo, ingat Romo, saya punya suami baik Romo, saya punya istri yang cantik Romo. Udah ingat, jangan ketuker ya nanti ya. Ingat Romo, saya punya anak Romo lucu-lucu, pinter-pinter, bagus-bagus Romo, nurut-nurut. Dulu waktu masih kecil, ketika udah remaja Romo kok udah nyebelin ini anak-anak ya. Ketika dewasa udah gak sayang lagi sama orang tuanya. Bisa jadi seperti itu. Ingatlah berkat-berkatmu. Pengalaman-pengalaman di mana kita betul-betul merasakan kasih Tuhan. Pasti meskipun setiap hari kita merasakan kasih Tuhan, kita menerima uluran tangan pertolongan Tuhan. Tapi Musa mengajak, ingatlah selalu kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingatlah selalu berkat-berkat Tuhan. Ingatlah selalu kasih setia Tuhan. Jangan pernah kamu lupakan kebaikan-kebaikannya. Tinggal bagaimana nih? Kebaikan mana yang bisa hidup di pikiran kita? Cari dari sekarang. Maka kalau Anda punya kertas, punya pulpen, coba deh tulis. Sebab kalau nggak ditulis, mudah lupa kita. Tapi kalau ditulis, mungkin tahun depan, 2 tahun lagi kita buka-buka buku diari, buka-buka kitab suci kita. Di sini kok ada tulisan 5 kebaikan Tuhan ya. Oh iya, dulu Romo Yosef yang nyuruh misalnya. Seperti itulah yang dilakukan Musa kepada orang-orang Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Ketika mereka ada di dataran Moab, saudara-saudara. Nah, Romo, kan di kepala kita nggak bisa memfilter, Romo. Mana yang pengalaman baik, mana yang pengalaman buruk yang bisa kita ingat. Orang dia masuk sendiri kok. Kita kan nggak bisa bikin pengalaman buruk dilarang masuk, kan kita nggak bisa ya. Tahu-tahu ya karena kita menjalani, kita menghadapi, kita mengalami ya ada sendiri, ingat sendiri Romo. Nah, saudara-saudara yang terkasih, namanya penyakit manusia seringkali manusia lebih ingat
buruk-buruknya hidupnya. Manusia jauh lebih ingat kejatuhan-kejatuhannya. Manusia lebih ingat kegagalan demi kegagalannya, kehancurannya, karena begitu menyakitkan, begitu meremukkan, sehingga manusia tidak berdaya. Betul apa betul? Coba, di antara hidup Anda banyak rezeki, banyak penghasilan, banyak berkat, kita lebih ingat ketika pengalaman kita sampai nggak punya duit misalnya, sampai kelilit hutang. Betul nggak? Betul, Romo. Kita sudah bertahun-tahun hidup sehat, tapi baru sakit ya, baru 1 bulan, itu yang kita ingat. Betul? Betul banget, Romo. Prestasi-prestasi anak, prestasi kebaikan-kebaikan suami, itu banyak. Tetapi satu kesalahan mereka, itu yang kita ingat. Betul apa betul? Betul banget, Romo. Seperti rusak susu sebelanga, gara-gara nila setitik. Yaitu dia ada peribahasanya, bukan? Zaman dulu kayak begitu. Termasuk juga orang menilai diri kita kok. Kita udah berjuang, udah berusaha jadi orang baik, udah berkorban, udah segala macam lah buat keluarga kita, buat pasangan hidup, buat anak-anak, buat pelayanan. Tapi giliran satu kita bikin kesalahan, itu juga nggak sengaja, itu juga nggak ada niatan. Tapi itu yang diingat di kepala banyak orang. Betul apa betul? Nah, belajarlah dari kitab Ulangan. Bagaimana Musa mengajarkan orang-orang Israel. Dikatakan begini. Ayat 5, bab 4 ayat 5 di kitab Ulangan. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Ajaran-ajaran Tuhan, bekal-bekal kehidupan yang diberikan Allah kepada umat ini. Ingatlah, jaga dalam pikiranmu, jaga dalam hatimu, hidupi, maka akan selalu hidup, akan selalu ingat ajaran-ajaran Tuhan itu. Jadikan itu kekuatanmu, supaya kamu menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Keunggulan, jadikan berkat-berkat Tuhan sebagai senjata rohani kita. Jadikan kebaikan-kebaikan Tuhan, makanya selalu harus kita ingat, menjadi kekuatan kita untuk menjalani masa depan yang kadang-kadang masih gelap, Romo. Untuk menjalani masa sekarang ini yang lagi berat-beratnya, Romo. Itu dia maksudnya. Coba ingat-ingat lagi kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan selama Anda hidup. Dari yang kecil sampai yang besar. Ingat-ingat itu. Tulis di sebuah batu karang supaya tidak mudah hilang. Romo, itu kan kebaikan-kebaikan. Iya, kami akuin kok Tuhan itu baik. Kami akui kok pertolongan Tuhan, ya kami sadar kok. Tapi Romo, bagaimana dengan pengalaman-pengalaman buruk? Kenapa Tuhan mengizinkan pengalaman buruk ini aku alami misalnya? Itu kan kayaknya jengkel banget, Romo. Kenapa Tuhan memanggil orang yang aku sayangi? Kenapa Tuhan membiarkan aku bangkrut? Kenapa Tuhan tidak menolong waktu aku lagi dililit hutang? Saudara-saudara, bagaimana dengan pengalaman buruk yang memang seringkali bersarang dalam pikiran kita? Mau dihapus kayak apapun juga, Romo, tetap ada. Mau jalan-jalan ke Bali, keliling Eropa, pulang ke Indonesia, tetap ingat, Romo. Buang-buang duit kan berarti. Udah mencoba untuk healing, retret, rekoleksi, ikut ini, ikut itu, tetap aja masih ada. Karena memang manusia itu kan selalu punya memori. Mungkin nanti ketika kita sudah Alzheimer, kita sudah pikunnya akut gitu, mungkin kita lupa. Wajah pasangan, wajah anak, wajah teman-teman, lupa. Rumah di mana, lupa. Diri kita siapa, lupa. Tapi kan jangan sampai kayak gitu dong. Nah, saudara-saudara, yang diharapkan oleh Musa adalah supaya orang-orang Israel ini juga ketika mereka mengingat pengalaman-pengalaman buruk yang mereka lakukan, yang dilakukan juga oleh nenek moyang mereka di padang gurun, lihatlah
Pengalaman-pengalaman, semua pengalaman itu sebagai sebuah rangkaian. Rangkaian atau jalinan pengalaman, dan lihatlah kesetiaan Tuhan. Ketika kita jatuh, Tuhan masih sayang sama kita. Ketika kita berdosa, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ketika kita membangkang daripadanya, Tuhan malah memeluk kita. Kita coba menghilang dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, Tuhan malah merangkul kita. Ingat itu, saudara-saudara. Jadikan pengalaman-pengalaman buruk kita menjadi berkat, menjadi tanda Tuhan masih baik banget sama kita. Ubahlah. Mungkin gak bisa kita ubah. Orang gak punya mesin waktu kan, kita gak bisa mundur untuk mencegah pengalaman itu. Selalu ada di otak kita. Tinggal bagaimana kita mengolah pengalaman-pengalaman sedih, buruk, gagal, hancur menjadi kekuatan juga. Minimal kita lebih berpengalaman. Jangan jatuh di lubang yang sama dong. Jangan jatuh di kesalahan yang sama dong. Kalau itu kan namanya kita nggak belajar. Dan lihatlah, ternyata sampai hari ini Tuhan masih memampukan aku untuk hidup. Tuhan masih memberikan aku kehidupan. Tuhan masih memberikan aku keluarga. Tuhan masih memberikan aku harapan. Itu, saudara-saudara, buruk, baik, suka, duka, canda, tawa, berhasil, gagal, jatuh, bangun hidup kita. Olah semua. Inilah wajahku Tuhan yang kelak akan kupersembahkan kepadamu sebagai persembahan hidupku. Saudara-saudara, ingat-ingatlah akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kasih setianya dalam suka duka kehidupan kita. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Bye-bye.